Halo, semangat pagi, semangat tiada henti buat sobat-sobat IT di seluruh Nusantara. Masih bersama dengan Pak Kompi di channel kebanggaan kita, The Way Channel. Kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri 4. Ada banyak sobat IT yang bertanya, apa sih Pak revolusi industri 4 itu? Sekarang ini sering sekali disebut bahwa kita sedang berada dalam revolusi industri 4. Berikut adalah penjelasan dari Pak Kompi. Sobat IT, tentu kita sudah sering mendengar bahwa saat ini kita sedang berada di dalam era yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Mengapa dikatakan revolusi industri 4? Karena memang secara perkembangan revolusi industri terbagi dalam 4 tahap. Nah, kita akan lihat sejarahnya, dimulai dari revolusi industri yang pertama. Sebelum munculnya revolusi industri yang pertama, manusia memproduksi barang atau jasa hanya mengandalkan tenaga otot, mengandalkan tenaga alam, tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari. Hal ini tentu memiliki kendala yang cukup besar di dalam proses produksi, karena seperti yang kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut memiliki keterbatasan. Tenaga otot misalnya, kalau kita memproduksi sesuatu sudah capek, selesai sudah. Gitu. Nah, penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt mengubah sejarah industri dari manual ke mesin. Penemuan mesin uap tersebut menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Nah, contohnya nih guys, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara yang lain. Sedangkan dengan adanya mesin uap, kapal bisa lebih cepat, dapat menghemat waktu bahkan sampai dengan 80%. Itulah tonggak sejarah revolusi industri pertama, yaitu dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi industri yang kedua. Revolusi industri kedua ini diawali dengan penemuan listrik pada tahun 1870. Sejak ditemukan listrik mulai menggantikan tenaga air dan tenaga uap sebagai sumber daya utama. Nah, listrik dianggap lebih mudah digunakan untuk operasional mesin dibandingkan dengan dua sumber daya sebelumnya. Penemuan listrik juga memicu kemunculan mesin-mesin yang lain, seperti munculnya pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan alat-alat transportasi yang lain. Jadi revolusi industri kedua ini memicu perkembangan sejumlah program untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas manufaktur. Hasilnya peningkatan produktivitas dalam dunia industri terjadi berkali-kali lipat dibandingkan dengan revolusi industri era pertama. Revolusi industri yang ketiga. Revolusi industri yang ketiga ini dimulai dengan kemunculan teknologi komputer. Penemuan dan pembuatan perangkat elektronik memungkinkan otomatisasi mesin secara lebih penuh. Nah, periode ini melahirkan perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Jadi di dalam proses produksi, kita sudah bisa melakukan kontrol melalui perangkat elektronik. Nah, dalam pandangan sosiolog Inggris David Harvey, revolusi industri ketiga ini disebut juga revolusi digital, merupakan proses pemampatan ruang dan waktu. Artinya bahwa waktu dan ruang tidak lagi berjarak. Revolusi ini juga mengubah pola peradaban masyarakat. Praktik bisnis pun berubah. Misalnya banyak hal-hal yang sebelumnya dilakukan oleh manusia digantikan oleh perangkat-perangkat digital dan komputer. Salah satu alasannya adalah efisiensi dan efektivitas. Itulah revolusi industri yang ketiga.
Nah, sekarang ini kita masuk di revolusi industri yang keempat. Penemuan internet pada akhir revolusi industri ketiga menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4. Era sekarang ini. Pada tahap ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal ini mencakup sistem cyber, Internet of Things, komputasi awan atau cloud computing, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Singkatnya, revolusi industri keempat menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Kita bisa lihat sekarang ini, revolusi industri keempat terjadi, kembali merubah pola hidup dan peradaban manusia. Terjadi yang namanya era disruptif. Kita mau belanja tidak harus datang ke toko. Kita mau ngojek, tidak perlu datang ke tempat ojek. Kita mau nonton film, nggak perlu datang ke gedung bioskop. Disruptif teknologi hadir begitu cepat dan bahkan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang telah mapan sebelumnya. Sejarah mencatat bahwa revolusi industri 4 telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa. Ukuran perusahaan tidak lagi menjadi jaminan. Kelincahan para pengusaha dituntut dalam hal ini, terutama hubungan dengan Internet of Things. Inilah pembahasan tentang revolusi industri 4. Setelah mengetahui sejarahnya, nanti pada bagian lain kita akan bahas lebih detail apa yang sebenarnya terjadi di dalam revolusi industri 4 ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, jangan cuma ditonton videonya. Ya. Please like, comment, and subscribe. Dan terus pantengin video-video terbaru dari channel kebanggaan kita, The Way Channel. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada sesi-sesi yang lain.